Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, NIM T2019-4076. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Islam modern dari Muhammad Abduh sampai Muhammad Iqbal. Yang saya akan bahas yaitu ada dua, tentang biografi dan pemikirannya. Baik, sebelum kalian menonton videonya, jangan di skip dulu. Lah, coba like, subscribe, dan komen dulu ya. Baik, di sini saya akan membahas tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di sebuah desa pertanian di lembah Sungai Nil. Abduh Hasan Khairullah, nama lengkap dari Muhammad Abduh, dan sekaligus termasuk seorang keturunan dari Turki yang telah lama menetap di Mesir. Adapun ibunya adalah seorang dari Arab yang masih ada hubungannya dengan keluarga Umar bin Khattab. Mereka tinggal dan menetap di Mesir. Muhammad Abduh dibesarkan dari lingkungan keluarga yang taat beragama dan mempunyai kejiwaan keagamaan yang teguh. Dan yang kedua adalah Muhammad Rashid Ridha. Nama lengkap dari Muhammad Rashid Ridha adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Muhammad Syam al-Din al-Kalmuni. Rashid Ridha dilahirkan pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau sama halnya 1865 Masehi. Menurut suatu keterangan silsilah, keturunan atau nasabnya masih ada kaitannya dengan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, nama Muhammad Rashid Ridha memakai gelar Al-Ashid di depan namanya. Dan yang ketiga adalah Ibnu Tufail. Nama lengkap dari Ibnu Tufail adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Al-Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Quraisy Al-Andalusi. Ibnu Tufail memiliki gelar Al-Andalusi dan Al-Kutubi. Di sebuah kota yang subur di dekat Granada, Ibnu Tufail dengan mudah mendapatkan fasilitas belajar, apalagi kecintaannya kepada buku-buku dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini mengantarkan Ibnu Tufail menjadi seorang ilmuwan dengan banyak bidang seperti kedokteran, matematika, dan filsafat, dan lain-lainnya. Ibnu Tufail meninggal pada tahun 1185 Masehi di Masyakih, Maroko, dan dikubur di Masyakih, Maroko juga. Yang keempat, Abduh Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim yang begitu aktif mengeluarkan ide-ide melalui karya-karya yang sangat menarik. Abdullah Nasih Ulwan dilahirkan di kota Halab, Suriah pada tahun 1929, tempatnya di daerah Kodi Akskar yang terletak di Bandar Halab, Syria. Abdullah dibesarkan dalam keluarga yang berpegangan agama. Pada saat usia 15 tahun, beliau telah hafal Al-Quran dan juga menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Abdullah adalah anak yang cerdas dalam pembelajaran sehingga selalu menjadi tumpuan dan contoh bagi teman-temannya di madrasah. Dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal, dilahirkan di Punjab, lebih tepatnya di Saiko, Pakistan. Keluarga dari Muhammad Iqbal berasal dari kasta Brahmana, Kashmir, yang telah memeluk agama Islam sejak awal 3 abad sebelum Iqbal dilahirkan. Kakek Iqbal adalah Muhammad Rafi, seorang sufi terkenal. Ayahnya bernama Muhammad Nur, seorang muslim yang disiplin dalam kehidupan sufi. Tanggal lahir Muhammad Iqbal, ada 3 pendapat tentang tanggal lahirnya. Tapi pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat dari Republik Islam Pakistan, yaitu
ditetapkan pada tanggal 9 November 1877. Muhammad Iqbal. Ayah Muhammad Iqbal yaitu Muhammad Nur wafat pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan waktu itu sebelum Muhammad Iqbal dilahirkan, bapaknya bermimpi. Di dalam mimpinya Muhammad Nur melihat seekor burung dara putih cemerlang sedang terbang kemudian jatuh dan tinggal di kamarnya. Mimpinya itu diartikan akan mempunyai anak yang terkenal dan membahagiakannya. Baik, sekarang menginjak pada pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran para tokoh Islam dari Muhammad Abduh sampai Muhammad Iqbal. Yang pertama, pengaruh Muhammad Abduh dalam pemikiran Islam. Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan dan pembaharuan Islam kontemporer. Telah banyak pembaharuan yang beliau lakukan. Di antaranya yang pertama, reformasi pendidikan. Muhammad Abduh memulai perbaikan melalui pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sektor utama untuk menyelamatkan masyarakat Mesir, dan menjadikan sistem pendidikan untuk mencetak muslim saleh. Yang kedua, Muhammad Abduh mendirikan lembaga dan yayasan sosial. Perbaikan yang dilakukan Muhammad Abduh tidak hanya di aspek pendidikan, tapi juga di aspek pemerintahan, dan berhasil mendirikan lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, mendirikan sekolah pemikiran. Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali mendirikan sekolah pemikiran kontemporer yang memiliki dampak besar dalam perubahan pemikiran Islam dan kebangkitan akal dan berpikirnya umat Islam dapat menghadapi musuh-musuh Islam yang sedang gencar menyerang umat Islam saat ini. Muhammad Abduh menulis bahwa tujuan hidupnya itu ada dua. Tujuan hidupnya yang pertama yaitu membebaskan pemikiran dari ikatan taklid yang memahami ajaran agama sesuai jalan yang ditempuh ulama zaman klasik. Zaman sebelumnya timbulnya perbedaan-perbedaan paham, yaitu dengan kembalinya ke sumber-sumber yang utama. Tujuan yang kedua yaitu memperbaiki bahasa Arab yang dipakai baik dari instansi-instansi pemerintah maupun surat-surat kabar masyarakat pada umumnya. Muhammad Abduh memiliki kreasi untuk membentuk konsep teologinya. Dan konsep tersebut diantaranya, yang pertama, merenungi sunnah-sunnah Tuhan yang terpendam di setiap makhluknya. Dan yang kedua, ajakan untuk mengakhiri fitnah, yaitu perpecahan dan pertingkaian. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap tegang rasa kepada siapapun yang berbeda pemikiran dan keyakinan. Ide pokok pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Ide-ide pokok pemikiran Muhammad Abduh ada tiga. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Dan yang ketiga, metode pendidikan. Tujuan pendidikan Muhammad Abduh merumuskan tujuan pendidikan dengan selalu menghubungkan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya, baik tujuan akhir pendidikan maupun tujuan institusional. Muhammad Abduh juga membagi jenjang pendidikan, diantaranya yang pertama tingkat dasar yang dikenal dengan mubtadiin. Yang kedua itu tingkat menengah, tabaqat al-wusta, dan yang ketiga tingkat tinggi. Kurikulum pendidikan. Adapun beberapa materi yang ditawarkan Muhammad Abduh, diantaranya yang pertama akidah Islam. Dengan cara ini diharapkan anak didiknya dapat tumbuh keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam dan menolak ajaran Kristen. Dan yang kedua, fikih dan akhlak. Jadi anak didik akan sadar bahwa kehidupan ada aturan. Jadi dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang halal, mana yang haram, dengan adanya materi fikih dan akhlak. Dan yang ketiga, sejarah Islam. Sejarah Islam ditaruh di
metode kurikulum pendidikan sehingga anak dapat mengerti dan memahami dengan baik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat pendidikan yang mereka duduki. Metode pendidikan Muhammad Abduh ada dua. Yang pertama bentuk mikro dan yang kedua bentuk makro. Muhammad Abduh ingin menerapkan metode baru, yaitu yang digunakan pamannya, Syekh Darwis, dan gurunya Jamaluddin. Dengan cara mengajar dengan menjelaskan maksud teks buku yang telah dibaca, sehingga anak didik memahami maksud apa yang dipelajarinya. Dan metode tanya jawab atau diskusi antara guru dengan murid. Dengan ini bertujuan agar proses pembelajaran tidak kenal kata bosan. Yang ketiga, penyatuan ilmu agama dan umum dalam pendidikan Muhammad Abduh. Gagasan Muhammad Abduh dalam sistem pendidikan adalah sangat menentang sistem dualisme. Menurutnya, dalam sekolah umum harus diajarkan agama, sedangkan dalam sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Keinginan Muhammad Abduh untuk mendekatkan kembali dari berbagai macam pandangan ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan ilmu pendidikan umum. Pemikiran Muhammad Abduh sangat kompleks, baik dalam bidang filsafat, tafsir maupun dalam bidang pendidikan. Dan Muhammad Abduh meskipun belum bisa merealitaskan atau mewujudkan impiannya di saat masih hidup, Abduh melakukan perubahan yang sangat besar dan telah meletakkan fondasi yang kuat ke arah kebaikan bagi umat Islam. Tinggal kitanya saja meneruskan untuk menciptakan tantangan dunia pendidikan dan seimbangnya harmonis sesuai dengan tuntunan manusia sekarang. Seperti apa yang pernah diucapkan Ali bin Abi Thalib, janganlah besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkan dulu, karena mereka lahir pada zaman yang berbeda. Yang kedua, Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha, metode berpikirnya tertuju kepada pendidikan perempuan dalam Islam, karena menurutnya perempuan juga sangat berperan sama seperti laki-laki. Kaum perempuan sangat diperhatikan oleh Rashid Ridha. Pendidikan dalam perempuan menurut Rashid Ridha terdapat ajakan untuk memberi pendidikan pada perempuan dengan pendidikan yang bebas, sama dengan pria dengan berbagai hal, sehingga tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pandangan Rashid Ridha adalah memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk berkompetisi memperoleh ilmu pengetahuan di semua lembaga pendidikan, baik itu tingkat formal maupun non-formal. Tapi Rashid Ridha tidak setuju jika murid laki-laki bercampur dengan murid perempuan, yang dimana sistem itu sekarang dikenal dengan sistem koedukasi. Menurutnya, bercampur murid laki-laki dengan murid perempuan dalam satu ruang belajar adalah banyak sisi negatifnya. Bahkan ia berpandangan bahwa sistem koedukasi bukan sekedar memiliki kekurangan, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka. Contohnya seperti di pesantren. Kenapa harus dipisahkan laki-laki dengan perempuan, baik secara ilmu atau dengan lainnya? Karena para pengasuh pesantren hanya ingin menjauhkan syahwat dari laki-laki maupun perempuan. Karena jika laki-laki digabung dengan perempuan, bisa-bisa melakukan hal-hal yang lebih tidak bermoral, seperti zina dan pencabulan. Alasan-alasan penolakan Rashid Ridha. Yang pertama adalah sistem laki-laki dicampur dengan perempuan, maka kedua jenis potensial mengalami kesibukan hati, saling bercuri pandang, tidak ada fokusnya untuk mencari pendidikan. Dan yang kedua, berdekatannya akan mengundang saling mempertukar rahasia dan perasaan serta memperpanjang hubungan, sehingga dapat mengundang pengolaknya syahwat seksual. Dan yang ketiga, bercampurnya laki-laki dengan perempuan di sekolah dalam berbagai macam-macam tingkatan dan umur akan mengibatkan suatu kejadian yang sangat tidak diinginkan. Menanggapi pandangan Rashid Ridha, jadi tentunya mengubah dunia pendidikan menjadi lebih berhati-hati terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam, yang mesti harus dipahami secara arif bijaksana dan kondisional, utamanya bagi pengelola lembaga pendidikan untuk
tepatnya konsisten menjaga norma-norma Islam dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi Muhammad Rashid Ridho ini sehingga dapat berpikiran agar dapat melahirkan generasi yang tangguh, akidah dalam landasan spiritual, iman dan takwa, anggun dalam akhlak dan moral, dan luas pengetahuan ilmu, pengetahuan teknologi, serta terampil dalam mengolah pendidikan. Menanggapi pandangan Rashid Ridho yang tentunya mengubah dunia pendidikan agar hati-hati dalam penerapan sistem kodukasi. Karena jika tidak diterapkan kodukasi dapat melahirkan generasi yang tangguh akidah dan landasan spiritual, yaitu diantara iman dan takwa, dan anggun dalam akhlak dan moral, dan luasnya landasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terampil dalam mengolah pendidikan. Contohnya, pada saat ini, lembaga pendidikan banyak yang menerapkan sistem kodukasi, yang dimana mencampurkan murid laki-laki dengan murid perempuan. Dan sudah banyak kasus yang merusak moral anak didik tersebut, seperti hamil di luar nikah, perzinahan, dan pacaran. Hal yang paling ditakutkan Muhammad Rashid Ridho sungguh terjadi dalam lembaga pendidikan sekarang. Dan hal ini terus terjadi karena masih minimnya pengawasan dari guru dan orang tua. Dan yang ketiga adalah konsep pemikiran Ibnu Tufail. Konsep epistemologi Ibnu Tufail yaitu yang pertama sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan yaitu ada dua, sumber insani dan sumber ilahi. Sumber insani yaitu dibagi menjadi dua, yaitu rasio akal dan indera. Sedangkan sumber ilahi dibagi menjadi dua juga, yaitu institusi atau ilham, dan yang kedua wahyu. Metode perolehan pengetahuan Ibnu Tufail. Metode perolehan pengetahuan dibagi menjadi dua, metode rasio dan metode indera. Metode rasio yaitu komparasi dan eksperimen, sedangkan metode indera yaitu pengamatan dan peniruan. Yang keempat, pemikiran Abdullah Nasih Ulwan. Pemikiran Abdullah Nasih Ulwan tertuju kepada seorang guru, dan pemikirannya itu menurutnya ada tiga, yaitu pemikiran Abdullah terhadap guru, terhadap keteladanan guru, dan yang terakhir terhadap reward dan punishment seorang guru. Yang pertama, pendidikan Abdullah Nasih Ulwan terhadap guru, yaitu ada syarat kepribadian guru. Yang pertama, syarat kepribadian guru itu harus ikhlas. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, santun. Dan yang kelima adalah rasa tanggung jawab. Kelimanya ini adalah syarat seorang guru. Jadi jika kelimanya ini dimiliki, maka seorang guru itu mempunyai jiwa profesional. Tugas dan kewajiban guru sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan diakhiri dengan penilaian. Dan yang kedua, sebagai pendidik edukator yang mengarahkan peserta didik kepada tingkat kedewasaan dan kepribadian. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin dan mengendalikan kepada diri sendiri dan peserta didik di dalam masyarakat. Abdullah Nasih Ulwan menerangkan bahwa tanggung jawab para pendidik dalam yang terpenting dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, tanggung jawab pendidikan iman, dan yang kedua tanggung jawab pendidikan moral, yang ketiga fisik, yang keempat intelektual, yang kelima psikis, yang keenam sosial. Yang kedua, keteladanan orang tua dalam mendidik anak. Begitu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak, sehingga tanggung jawab mereka sangat berat. Hal ini dikarenakan orang tua membangun karakter dari nol. Oleh karena itu, sebagai pendidik, orang tua harus bisa mendidikkan dan menerapkan nilai-nilai pada anak secara khusus, seperti iman, akhlak, santun, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah pemikiran Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan. Ada beberapa tujuan Muhammad Iqbal yang ingin dicapai dalam pemikiran Dianisme Islam. Yang pertama, perubahan pemahaman terhadap alam atau keyakinan. Yang kedua, pengungkapan beberapa prinsip Islam yang selama merupakan
faktor-faktor pendorong manusia bergerak dan berusaha di dalam dunia nyata. Dan yang ketiga, mengubah pola pikir manusia dari statis ke arah yang dinamis. Yang keempat, mengubah pemikiran umat Islam agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan falsafah modern. Dan yang kelima, mengubah pemikiran agar mau untuk membuka pintu ijtihad. Karena menurutnya pintu ijtihad tidak pernah akan tertutup. Sebagai pandangan mayoritas ulama, Iqbal membagi ijtihad ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, otoritas penuh dalam penentukan perundang-undangan yang secara praktis hanya terbatas pada pendiri mazhab-mazhab saja. Yang kedua, otoritas relatif yang hanya dilakukan dalam batas-batas tertentu dari satu mazhab. Yang ketiga, otoritas khusus yang berhubungan dengan penetapan hukum dan kasus-kasus tertentu. Pikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan. Pendidikan harus ditunjukkan kepada pertumbuhan yang seimbangnya dari seluruh kepribadian manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus mendukung pertumbuhan manusia dalam semua aspek, baik spiritual, intelektual maupun imajinatif, fisik, ilmiah, baik secara individual maupun kolektif, sehingga mendorong untuk pencapaian manusia yang kesempurnaan. Di mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya dibutuhkan pendidikan yang baik, yakni pendidikan manusia seutuhnya. Contohnya, pendidikan manusia itulah pemikiran manusia untuk mencapai kesempurnaan. Tapi kan pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Lah, pemikiran Muhammad Iqbal tertuju kepada sikap pribadi untuk manusia agar bisa mencapai kesempurnaan, bukan mencari kesempurnaan, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan pendidikan Muhammad Iqbal. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal tidak lain untuk membina totalitas individu yang mantap, sehingga dapat mengaktualisasikan diri dalam gairah hidup yang penuh kreativitas. Manusia adalah sebagai tokoh sentral di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang asal mula kejadian manusia menjadi amat penting artinya dalam merumuskan tujuan pendidikan bagi manusia. Ada beberapa tujuan pendidikan bagi manusia, diantaranya: yang pertama, hakikat terwujudnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang berkembangnya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, manusia adalah aspek akal, seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 22. Tapi di lain pihak, Ali Ashraf merumuskan tujuan-tujuan karir dalam pendidikan Islam adalah memperwujudkan penyerahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Sementara itu, menurut Al-Ghazali, tujuan umum pendidikan Islam mengarah kepada 2 sasaran. Yang pertama, kesempurnaan manusia. Yang kedua, untuk mencapai puncaknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah kata, ucapan ataupun perbuatan, saya juga minta maaf. Karena salah datangnya dari setan, benar datangnya dari Tuhan. Saya di sini sebagai korban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe.